Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu lah ya, yang wajib tetap ya, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus untuk pangeran atau turun. Berkongkok di akibat terus setan memberi bisikan, loh nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono kayak turun atau dungo ini. Timbang abri-abri Islam jadi timbang ngeleng-ngeleng apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Ngamu aja mas. Daripada ngono ora usah loh. Tahajud turu ya. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saya naik dewi itu jarang. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, saya doakan gini-gini sama nyalon bupati atau saya bisa bilang gak waduh orang dungo, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap menganggap karena beli. Sopo sing raro bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi menunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli. Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi bernaduk ini. Tidak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang baik. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gini, kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya juga doa kemenangan. Coba selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asy'adili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah. Yaitu yang melafazkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafazkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusi istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, dalam madzhab Abu Hasan Asy'adili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tahu. Kamu ikut mana dulu? Asy'adili apa Sanusi? Alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Sudah sudah kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi para dokter, di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak ijazah pengumpul yang nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, tak ada tepak ya catet. Ini adu nyali maksudnya itu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Ya sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh?
Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan gitu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren lah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pawanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti asukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak Runo mesti raja kuponaan. Akhirnya Yura Runo ngerti nak mesti diambil. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga gak sempat dina Rono erawani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras monanya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya enggak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya semuanya orang alim lah. Tenang terus anteng, nggak gejok-gejokan. Itu nggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim itu wibawa, aman tambah banget wibawanya. Kalau Quran, sehingga rektor macam-macam. Terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Terus putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau pada sowan jenengan, gak usah sowan gini yang dekat-dekat. Terus tanya, yang haid berapa hari Gus? Sesuai rujat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Itu kalau saya bawa mau pasar gue tas bos dulu. Itu mesti uang salaman jalur dulu yakin. Tapi baru kayak roda uraan ketemu wong-wong, coba pening di, maaf pening di. Terus beneran terus ketemu jenengan pulau ini udah tua kok. Aku tanya, jadi uraanku lu amdan. Tidak sampai asli. Uraan, karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan dia banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya, ya biasa tanya macam-macam. Karena saya uraan ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran tuh kalau badai sewanjana badai tanya ini, udah di sini aja. Jadi semua itu diilmukan. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya saja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tors. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut saking antemnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi tidak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul itu benar sakit inzal sebelumnya. Guys, betul kayak gitu. Ya ada yang tanya, macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Wah jenengan nyelok pas kalau kumpul bojo kula. Ya kula khawatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Tapi ngendikan inamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa cek junub. Mending kok nak salat ya dhisik. Tapi Nabi sekali pakai mazhirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi relax, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk hal-hal yang enggak pantas.
Waktu sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan di. Wah gak roh, gak tahu dia bener. Ya pas Ramadan. Tanya Sauda, wah malah raga diambung. Kalau Sauda itu kan Mustawa itu. Lucunya istrinya jam-jam. Tanya Aisyah yang mungkin Nabi. Ya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah. Tanya be Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Ya, Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qobbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa taqbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung murah. Itu udah biasa di sini. Beda sebetulnya. Ayo. Nah, ini artinya seasik itu. Jadi karena Nabi sing ngrasa selontok tuwon. Wah, aku ora tahu. Mbak Isa. Sering lagi itu dulu ya. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan gitu. Makanya dia balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso. Jadi mau bae kaidah Islam rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal, itu buat malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan mazahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan mazahirul jamal, mazahirul apa? Jamal. Ini kecil-kecil kan sampai makhluk itu. Buli-bulian jorosan. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan. Nah, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, yang cinta sebagai pangeran, terus dituduhno swarga. Gusti, swarga semiler tok wong wayu, roh semua ngiler tok. Berjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh, mboten Gusti. Sekali satu dari neraka enggak akan minta apa-apa lagi. Wallahi sosohi asalu ghairah. Mesti ghairah khoslah, ghairah tilka khoslah. Ini ku selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Di dono swarga wong bekal ono seru wibet kan. Yang bojone elek kan dendam dadi ning swarga. Swarga mu semacam-macam. Gusti mosok roh tok. Ora oleh mlebu jarene ora janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga. Sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu dia ke surga dan jadi surga. Terus dia dengan neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Ini jawabnya lucu. Atas tazi bimbingan ngenyek kula. Engkar warah di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan mlebu swarga tamanna. Sangen-angen sembuh jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah laka wa asratu amsal yasiku tak turuti wa asratu amsal lan lipatan kesul. Jatuh lanang ini lucu. Atas tazi ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya karuan aku ora mantu. Terus dari pengiran la astazi ubika walakin ni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe menyan aku pengiran nuruti kowe iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan mazahirul jamal itu malaikat yang ono semua dibantah. Masyhur kan malaikat membantah pengiran atas alufia mayusidu fiya wa yasfikut. Karena Allah dengan mazahirul jamal. Yang paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Gak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Siapa malaikat Jibril itu lucu. Ya rohid datahu, Allah sapal gaya ini Musa. Biar. Boleh dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50,
Gendena Nabi Musa kelihatan Nabi. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak menguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang menguntungkan, sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Nanti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik ada bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa celuk pengira? Kalau akan sholat ping seket. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Rai-rai umatmu ora ngarah kuat seket. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso mulai umat. Berarti sebetulnya itu masih pakai gengsinya gitu. Wis ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Nah, terus kemudian irji ila rabbika fas'al takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambil Allah itu ringan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, biar 45, cek rakuat umat. Wong umatku rakuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku rakuat. Lu cara Nabi Muhammad model wong Malang, lu beto umatku ke umatmu. Ribet kan? Itu. Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, ya. Akhlak yang baik gitu. Ya, akhlak yang mujur, bukan yang malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan, kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu. Jadi kalau Nabi munggah nentek. Ini ada tuntas betul bebas terus mudah ada laupun apain itu akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah saya ini malu sama Allah sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa gak berani. Itu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam, ya Adam anta abul basar ini isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim termasuk Nabi Musa ketika itu agak berani karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa agak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah, yaitu saya membunuh seseorang yang nggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal, dengan madzahirul jamal sampai tadi Nabi ngendikan analah, saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa'ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil Eva Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini saya Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Itu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat tuh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap hak yaf'alu ma biasa atau yaf'alu ma yurid. Tidak bisa kamu terus wah ini akhirat amal raiso dikirim wong mati, amal raiso dikirim wong pengiran kok atur.
Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan untuk qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, untuk qadar ora iso dirubah, sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile opo yang kuwa umaya sawa isbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasautu ta' wasa'atu safa. Ismat siramu angkat, tunjuk apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU ini macam-macam lah. Semua orang potongan itu hati-hati. Itu berarti makomnya Madhurul Jalal. Orang yang amin guyon, naik makomnya Madhurul Jalal. Orang yang rajin sini biasa. Nak guyon buanter, nak nangis buanter. Jebul urusan utang lah ini sudah ada. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks. Karena agama ini harus bifarohin wasururin. Nggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah fi rahmati fa bidzalika falyafrah. Harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi dia itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata ada dua ngalim raina ini contohnya. Sampai merengut, terus uripe susah. Nanti orang tidak berani jadi orang alim. Mungkin saya akan buktikan bahasa lebih bahagia di Bang Rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bila-bilain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar aja. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya, itu Islam bisa tutup. Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan head vokal adat, itu kalau untuk tahu hukumnya head daftar dulu ke Unisma, daftar dulu kan, setelah daftar nunggu pelajaran head, baru tahu head setelah 3 tahun dari masalahnya. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu head ngeten-ngeten mboten normal, hukumnya piye? Oh hukumnya ini dibalekno ning adat, ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah, karena kiai tidak punya gelar, tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum khat dengan ini kuliah sih. Mentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dia sholat? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Saya sering ketemu. Terus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya. Itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Ya, tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Iya kan? Semester 5 ya? Itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan? Tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai loh, bangun juga sering pesen saya. Kau itu senang pegawai negeri. Ini sing jago agama itu pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai yang itu nyata.
Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam, akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar, karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 mesti daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Sayangnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah ribet kan? Dosennya cowok gitu. Jadi sudah lah, makanya ini. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering dijalani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Seorang suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini ya, tapi kamu nggak punya suami ya, tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA nya rata-rata itu nggak berani meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa, karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri, enggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya. Ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, enggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga enggak berani akhirnya, meskipun aku pun rokok mbak, gak iso. Ini itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa orang yang tanya, dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang sama, ada yang dari orang perkotaan. Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya saya nggak jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i ini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, semua aja. Gua itu kan ribet kan. Memanggil dosen, dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usah pakai, ayo nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru. Oh manjang, bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan nggak ketemu di jalan, dulu baju beri kata Mbah Mun. Saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa baju beri ya ngono, anak nong takok besuan gak oleh, gak takok ning kene ae. Saya biasa ditanya orang ngetik-ngetik kan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup kok sih. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak ada yang ditutupi sebetulnya. Buatan prayudi tenggelam minjang mawon mager. Ya sebetulnya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Loh haram, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau minjang mau begitu loh, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, bukan prayudi menghentikan ngetonton dalam minjang dengan itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok itu saja.